Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Peki Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membuka ruang diskusi publik atas video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream tentang perpolitikan. Kita akan segera membahas, silakan teman-teman berikan saran, opini, kritik di kolom komentar, dan jaga etika dalam berkomentar. Dan sebelum kita masuk ke video yang pertama, teman-teman ya, kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita akan segera masuk ke video yang pertama. Ramai isu geng Solo di kabinet Prabowo, begini bantahan Pak Jokowi. Geng Solo. Saya ngobrol sama orang-orang DPR partai politik ya, mereka masih menyebut bahwa masih ada geng Solo di kabinet, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Apa dikit-dikit geng Solo? Dikit-dikit geng Solo. Ada tikus kejeduk pintu geng Solo. Dikit-dikit geng Solo. Nggak ada. Dilihat aja lah. Orang melihat kayak kita ini punya tim besar, nggak ada. Di sini nggak ada yang namanya tim-timan, nggak ada. Karena kan kita melihat ya pada masa Bapak juga ada banyak pejabat yang kemudian naik karena mereka pernah bersama Bapak di Solo. Pak LSP gitu ya, Pak Hadi ya kan. Itu kan cukup banyak. Maka muncul istilah geng Solo dari Ya situ. karena baik, bagus kerjanya. dipakai oleh Presiden Prabowo. Karena mungkin melihat juga track record, Yes. melihat prestasi, melihat itu kan apapun beliau-beliau ini kan sudah kena lama. Apa dikit-dikit Kalau ada yang masih Ferdinand ex Demokrat yang sekarang di PDIP yang keluar-keluar Mas Botok. Roy Panci juga ikut-ikutan juga tuh. Apa ini? berkeluar-keluar di media sosial bahwa AMPP ditunggangi geng Solo, dibiayai Jokowi, suruh ke sini. Bekas PDIP, Benar. bekas Demokrat, Suruh ke sini. PDIP untuk Papua. Saya tantang sumpah pocong. Aduh, sumpah pocong. Kalau AMPP ditunggangi Jokowi, dibiayai Jokowi, Kalau berani datang Om tuh Botok dengan itu semua sak potong anak sini putune mendapatkan ajab dari Datang Allah. sini lu. Tapi kalau Apakah itu Ferdinand yang mengatakan bahwa demo itu ditunggangi oleh Jokowi untuk demo perampasan undang-undang perampasan aset teman-teman ya. Kemudian katanya Ferdinand mengatakan demo tersebut itu ditunggangi oleh Pak Jokowi teman-teman. Lantas mereka datang sini kita lakukan sumpah pocong. Ya, ini bukan sebenarnya ini masyarakat sudah terlalu lama bersabar teman-teman. Masyarakat sudah terlalu lama kecewa dengan semakin maraknya orang-orang yang korupsi dan nilai korupsinya itu gila-gilaan teman-teman ya. Ya, di saat dunia lagi kacau-kacaunya, inflasi di negara-negara lain mengalami, di Indonesia koruptor pesta pora teman-teman. Terus kemudian tidak ada, seolah-olah nggak ada hukum yang tegas terukur untuk membuat para koruptor ini jera. Makanya Pak Jokowi sudah mendesak dari beberapa tahun yang lalu teman-teman. Mungkin dari 2000 kalau nggak salah 2014 itu sudah ajukan untuk pisahkan undang-undang perampasan aset ini teman-teman. Tapi coba kalian bayangkan, itu berputar-putar sampai detik ini. Akhirnya masyarakat yang kemudian mendesak. Karena kekecewaan, kemarahan masyarakat, ini korupsi ini makin merajalela teman-teman atas bangsa ini. Ya, kita next ke video selanjutnya. menurut saya kekuasaan Jangan kaget kalau 2009 muncul pasangan KDM Gibran. Wis. yang baik adalah Ini keren ini. kekuasaan yang dekat dan mendekati realitas kehidupan rakyat sehari-hari. Yes, harus dekat dengan rakyat. Sekarang sudah seperti itu belum Pak? Pada pemerintahan ini? Ya kalau masih ada yang kurang ya dorong untuk ke sana. Bapak masih berharap Prabowo Gibran 2 periode? Ya seperti yang sudah sering saya sampaikan. Kalau diajak. Kalau diajak, Kalau dia kalau nggak diajak akan main sendiri atau enggak? ya nggak masalah lah. Wis. Keputusan ada di Presiden Prabowo. Tapi Menurut saya Ya, kekuatan teman-teman ya. Ngeri juga. Ya, jangan kaget jika ada perubahan peta politik. Tapi ya tentu saja ini akan menjadi kalkulasi hitung-hitungan bagi Pak Prabowo teman-teman ya. Pisau bisa melukai Wis. Coba kita lihat ya, begitu apa ya kata-kata ibu ini ya. pisau Pisau. bisa melukai tubuh.
Bisa melukai Tapi tubuh. kata-kata kasar, Kata-kata kasar, dan hinaan, ancaman bisa ancaman melukai jiwa seumur bisa hidup. melukai jiwa seumur hidup, seperti mengatakan kepada dirinya sendiri, teman-teman. Banyak perempuan menganggap kekerasan verbal itu biasa, padahal itu Nah, tindak udah pidana. tahu. Undang-undang KDRT atau Nah, teman-teman ya, makanya kenapa kita kritik sikap ibu ini, karena nggak etis ya. Di acara televisi seperti itu mengatakan ibu kandung seorang wakil presiden itu nggak jelas. Itu kata-kata Anda tajam, setajam pisau, Bu. Itu melukai batin orang loh itu, Bu. Anda menyadari, Anda menyampaikan, tapi Anda tidak mampu untuk melakukannya. Nah, kita lihat dulu komentar netizen. Ini bukan komentar saya, komentar netizen. Lain di mulut, sampai belepotan bacanya ya. Lain di mulut, lain di hati. Ibu menghina Mas Wapres dan ibunya bukan kan itu kekerasan verbal. Tolong dijawab. Ini orang kan pinginnya dilaporin, pingin viral. Lah, itu ibu menghina Wapres. Perilakumu tidak sama dengan ocehanmu. Tapi mulutnya melukai Ibu Iriana Jokowi. Orang tuh jangan suka makan daging haram agar mulut bisa terjaga. Sadar enggak? Benci banget. Baru yang ibu sampaikan itu tidak melukai kah? Mulut busuk meracun, tapi ibu sendiri melukai Ibu Iriana. Nah, teman-teman, yang masyarakat pada sadar. Masyarakat pada nggak senang dengan pernyataan. Makanya kalau kita sering menyampaikan kata-kata bijak di sosmed, seharusnya kita juga harus mencerminkan dengan perilaku kita. Kalau setidaknya kita nggak bisa melakukan hal itu, kita tidak bisa menjaga mulut kita, jangan sok-sok bijak di sosmed. Akhirnya kan seperti ini, dipermalukan, ditegur oleh perkataannya sendiri. Sangat tidak bajik, sangat melanggar undang-undang. Pasal Apa itu yang ini? tadi di Apa protes ini? yang sudah disampaikan oleh advokat kami, Bapak Dr. Muhammad Taufik, yaitu bahwa Usai sidang ya. dan juga diprotes oleh koordinator kami Pak Abdul Al-Katiri pada sidang tadi, bahwa sampai dengan hari ini ketika sidang pokok perkara itu sudah jalan, kami belum menerima BAP secara penuh. Kami belum menerima hasil laboratorium forensik secara penuh. Kami bahkan belum menerima penjelasan atau keterangan BAP dari para ahli yang digunakan untuk membuat surat dakwaan ini. Jadi surat dakwaan ini ya, surat dakwaan ini dengan pasal 433, 434, 32, 35 itu menggunakan ahli, menggunakan hasil laboratorium forensik yang tidak ada di tangan kami. Padahal itu diatur sama KUHAP. Alhamdulillah tadi hakim menyetujui kami. Ketika tadi jaksa itu melakukan protes dengan melakukan penjelasan dengan cara yang sangat tidak bijak. Dia mengatakan bahwa kami selama ini memberikan BAP itu kebaikan hati kami, tidak ada itu. Tidak ada aturan BAP diberikan kepada terdakwa, kepada advokat itu karena kebaikan hati dari jaksa. Bukan ngemis, itu kan ngemis itu. Ini bisa kita persoalkan ya, kalau memang kita mau. Karena Nah, itu salah lagi, panjang pembohongan lagi. publik ya. Yang benar adalah Astaga, ngomong bicara soal pembohongan publik, Ya, pembohongan Satu publik. hari setelah diperiksa BAP wajib diberikan. Ngaca. jadi ketika sidang perkara itu akan berlangsung, Next aja teman-teman, next kalau gitu. Jangan. maka seluruh Kita dengar, BAP, seru ini. saksi, barang bukti itu semua harus diserahkan kepada Lah, tiga pihak yang terlibat. emang iya? Ngapain barang buktinya Pak Jokowi mau serahkan ke kalian? Kalian seharusnya mempunyai bukti kalian sendiri. Kalian persiapkan bukti kalian sendiri. Kalian menuduh Pak Jokowi itu jasanya ijazah palsu. Persiapkan bukti-bukti kalian. Nanti akan diadu dengan bukti-bukti dari pihak pengacara Pak Jokowi. Lah, mereka minta mati-matian mau minta ijazah. Bukti-bukti berikan ke mereka. Sekaligus saja minta ijazahnya Pak Jokowi. Kalian pegang. Ini kacau kan teman-teman ya. Makanya ada yang komentar, logika mana ada barang bukti dikasihkan ke terdakwa. Contoh, ada orang membunuh pakai pisau, pisaunya jadi alat bukti. Apa ada pas persidangan alat bukti bisa tersebut diberikan ke terdakwa? Enggak kan? Aduh, memang ya. Momen pimpinan DPR tekan surat pengunduran diri RUU perampasan aset jadi taruhan. Nah ini teman-teman ya. Makin. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Ini baru bilang demo wakili rakyat. Nggak perlu kacau, langsung saja berikan aspirasi, ketemu dengan ketua DPR atau MPR ataupun DPR. Ya karena mereka adalah perwakilan kita, nggak perlu demo sampai
bakar-bakar ini dan itu, apalagi merusak fasilitas umum. Surat komitmen yang pada pokoknya DPR RI ini disebutkan pembentukan RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan. Yes, Paling lambat pada tanggal dapat diselesaikan. Akhirnya perjuangan Pak Jokowi ya, rakyat yang selesaikan. harus diselesaikan paling lambat 15 Desember. 4. Pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan DPR RI apabila sampai dengan tanggal 2 Desember ini tidak Oke, ya Pak. Ada tangan? Ya. Itu pengunduran diri sebagai Dipertaruhkan. pimpinan dan anggota. Jadi pengunduran dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau pengunduran jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinan kan tadi menjadi anggota. tinggal dicoret aja. Ya namanya gimana biar rapi ya? Ya, jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Saya tulis di sini ya? Iya, iya. Pimpinan dan anggota. Nah, nanti apa dibikin tulisan lagi. Yang bisa tadi Dapat diganti harus, Pak. harus Dapat diganti harus. Mana tuh? nanti Poin 3, Pak. poin 3. Masyarakat udah mulai bergerak ya. Ini baru bilang ya demo, tapi Diketik ulang ini dulu. mewakili perasaan kita semua Poin aja. tentang perampasan aset yang selama ini kita teriak-teriakan. Akhirnya ada tindakan nyata dari masyarakat ya untuk mendesak Ya. Oh, dapat undang-undang perampasan aset ini, teman-teman, bisa segera diselesaikan. Kita nggak main salin. Oh ya. Ayo. Ini para koruptor ini mulai ketar-ketir, teman-teman ya. Nah ini, kalau sampai 15 Desember 2026 RUU perampasan aset tidak disahkan, pimpinan DPR mundur. Wah, boboan. Ya di DPR RI kita di pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR berjalan siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR. Terima kasih. Itu dia. Kucuk. Hasil ini audiensi Ya, itu baru bilang. Ya harus tegas seperti ini. Ya kalau masyarakat nggak bergerak, nggak menuntut, memberikan keresahan ya dan ketegasan, ya mereka nggak bakalan selesaikan. Tapi ini sudah benar-benar sudah menjadi pembahasan dan mereka mempertaruhkan jabatan mereka. Ya, kalau nggak disahkan undang-undang perampasan aset, harus mundur dari jabatan. Sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa Apa ya? enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumennya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga. Dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana Nggak jawaban mau. atas eksepsi kami
itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima Betul, seadil-adilnya dan sebenar-benarnya kepada Pak Jokowi. kasih. Sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah Nah, Aliansi Pati ultimatum pimpinan DPR untuk mundur jika tidak tegas terkait korupsi. Bikin terenyuh permohonan aliansi warga Pati ke DPR. Jangan sakiti rakyat, jangan kriminalisasi rakyat, dan jangan intimidasi rakyat. Tolong aparat jangan kasar sama Maaf Pak, rakyat. kami sudah 2 hari 2 malam kami belum istirahat. Saya minta bicara sambil duduk ya Pak ya. Saya belum mandi juga Pak 2 hari. Saya di posko. Oke. Jadi di depan itu ada rakyat Indonesia Pak. Di depan sana itu bukan aktivis Pak. Rakyat murni Pak, yang pengen bersuara. Ya, tolong entah nanti melalui perwakilan tolong temui Pak ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong, seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok nggak hadir. Ya. Tuh. Selanjutnya bahwa di depan itu ada rakyat Indonesia berbagai wilayah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada kakek-kakek Pak. Itu bukan aktivis. Dan kami mohon mereka ya itu ditemui dan dihormati layaknya mereka itu memang rakyat Indonesia. Dan kami memohon karena mereka itu pengen menemui dari wakilnya yaitu DPR, saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasko supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian ya Pak ya. Jangan kasar terhadap rakyat ya, nanti aparat dimohon seperti itu. Tetapi apapun kami sih nggak masalah kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga. Rakyat akan kasar pada mereka. Ya aja. Kemudian selanjutnya bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini. Yes, ini poin-poin yang bagus. Kesengsaraan rakyat. Ini daya Kak, demo mahasiswa, gulingkan Prabowo, gulingkan Gibran. Enggak make sense, tidak mewakili rakyat. Ini mewakili rakyat. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biarkan saja. Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Tapi kami Pak, ada korupsi, kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu. Betul sekali, mewakili sekali ini Pak. Mewakili sekali sama kita ya. Oleh karena itu kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan menggugat kepada wakil kami, itu Dewan Perwakilan Rakyat,
tanggung jawabnya terhadap kami apa? Karena jenengan itu kami amanai untuk mewakili kami itu harusnya memberikan satu, kesejahteraan kepada kami, yang kedua perlindungan hidup kepada kami, yang ketiga adalah kelangsungan hidup kepada kami dan anak-anak keturunan kami. Itu tanggung jawab jenengan sebagai wakil kami untuk itu. Tetapi keren ya. kalau jenengan yang sudah kami amanai, kami percaya ini tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami, tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kami dan anak-anak kami, mendingan jenengan itu undur diri saja. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Akan kami cabut mandat itu, Pak. Meskipun dari prosedur tidak bisa, tapi wallahi, Pak, kami akan wiridan, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Tolong mulai detik ini kami minta wakil rakyat itu benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang paling penting tolong dilihat untuk rakyat yang rentan. Rakyat rentan itu besok kita dapat apa tidak tahu, itu namanya rentan. Nek jenengan besok nyorek wis cetok karuane. Tahu tidak bahasa cetok karuane? Orang mangkat pun jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Kalau kami orang mangkat tidak berangkat kerja, yuk tidak dapat apa-apa. Itu namanya rakyat yang rentan. Dan yang paling utama adalah tolong kalau ada kebijakan yang itu ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah, Pak. Jangan langsung ditandatangani. Karena apa? Jenengan harus berpikir bahwa jenengan itu masuk di dalam situasi sebagai rakyat. Ada pajak, option pajak. Keren teman-teman ya. Semoga suara dari masyarakat yang melakukan demo itu benar-benar bisa didengar, dikaji, dan kemudian mendapatkan janji untuk apa yang menjadi tuntutan itu bisa direalisasikan oleh mereka yang hari ini diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Dan kemudian mereka katakan kalau tidak bisa mengusahakan kesejahteraan rakyat, mundur aja dari jabatan. Karena kami tidak rela uang pajak yang kami kemudian berikan kepada negara itu dibayar kepada orang-orang yang tidak mau mengusahakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Ya, kalau saya secara pribadi saya salut dengan cara berdemo seperti ini. Dipilih bagian beberapa orang untuk menjadi perwakilan, kemudian menyampaikan unek-uneknya, kritikannya, sarannya kepada pemerintah teman-teman ya. Dan itu adalah poin yang bagus daripada kita melihat demo Indonesia Gelap kemarin itu banyak penunggangnya teman-teman, merusak fasilitas umum, mengganggu transportasi, bagaimana mereka teriak-teriak, memaki. Itu contoh yang tidak baik. Tapi kalau demo seperti ini dijamin negara dan benar-benar semoga bisa kondusif dan keresahan-keresahan masyarakat itu bisa dijawab oleh pemerintah. Dan sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos Saya Akan Lawan, seperti yang saya selalu pakai dalam pembuatan konten, silahkan teman-teman lihat link WA saya akan sertakan di sematan komentar video ini. Kalian bisa langsung WA ke saya untuk melakukan pemesanan. Saya Vicky pamit, see you on the next video, God bless.